Oke. Oke. Fi'il Fi'il ma'lum dan juga fi'il majhul. Oke. Apa perbedaannya? Apa perbedaannya? Kalau fi'il ma'lum itu dia membutuhkan pelaku atau disebut sebagai kata kerja aktif kalau dalam bahasa Indonesia ya. Biasanya kalau diterjemahkan nanti berawalan me. Misalkan mendengar, melihat, kemudian apalagi membaca. Jadi setiap fi'il nanti yang berawalan me itu namanya adalah fi'il ma'lum namanya. Dan ini membutuhkan fa'il. Fa'il itu artinya adalah pelaku. Contoh, qara'a. Qara'a artinya apa? Ada yang tahu? Membaca. Betul, membaca. Membaca otomatis ada yang membaca gitu ya. Ada orang yang membaca. Membaca. Misalkan siapa yang membaca? Qara'a. Siapa? Misalkan yang baca siapa? Qara'a Ahmad, qara'a Ustaz. Boleh. Qara'a Ahmadu. Pasti ya, harus ada fa'ilnya. Mau fa'ilnya berupa nama orang atau mungkin berupa benda mati. Fi'il ma'lum itu pasti mempunyai fa'il. Atau mungkin fa'ilnya yang nggak kelihatan. Maksudnya fa'il nggak kelihatan gimana? Fa'ilnya itu tersimpan di dalam fi'il. Misal antum cuma bilang qara'a. Qara'a artinya apa? Membaca. Nah, di sini siapa yang membaca? Yang membaca adalah dia, laki-laki. Jadi pasti ada fa'ilnya. Kalau fi'ilnya fi'il ma'lum. Coba masing-masing buatkan contoh. Umi Yuliana, coba contoh fi'il yang maklum selain qara'a apa? Abah Umi Yuli? Boleh dibuka dulu mikrofonnya. Halo, Umi Yuli? Oke, Umi Rohmah, coba. Iya, coba usahanya. Fataha Ahmadu. Oke, boleh. Fataha Ahmadu. Apa artinya, Umi? Ahmad membuka. Ahmad membuka. Fataha Ahmadu. Ini ya. Berarti fi'ilnya lafaz apa, Umi? Ya, salah. Fi'ilnya lafaz apa berarti? Fi'ilnya lafaz apa? Maksudnya salah. Ya, fi'ilnya lafaz yang mana berarti? Dari lafaz Fi'il ma'lum. Iya, fi'il ma'lumnya yang mana? Fataha. Betul. Gitu ya? Coba akhir Rizki, contohnya fi'il yang ma'lum. Daraba kalbu. Doroba kalbu. Oke, berarti mana fi'ilnya, akhi? Fi'ilnya Doroba, sahih. Mafhum sampai di sini teman-teman? Untuk fi'il yang maklum. Paham saja. Oke, alhamdulillah. Lanjut ya. Kalau ada fi'il maklum lawannya adalah majhul. Majhul ini berarti kata kerja yang pasif. Kalau diterjemahkan berarti nanti berawalan di. Contoh tadi qara'a membaca. Kalau dimajhulkan maka menjadi dibaca. Gitu ya. Qara'a membaca. Kalau dimajhulkan menjadi dibaca, dan ini ada caranya.
Kemarin kita sudah membahas ada fi'il madhi dan ada fi'il mudhari. Kalau antum ingin memajhulkan fi'il dari fi'il madhi, caranya adalah didommahkan huruf awalnya dan dikasrohkan huruf sebelum akhir. Contoh pada lafaz qara'a. Qara'a ma'lum. Kalau dimajhulkan, dhammahkan huruf yang awal, berarti huruf qafnya dibaca ku. Kemudian huruf sebelum akhir itu dibaca dengan kasroh. Mana huruf sebelum akhir, yaitu huruf ra, maka dibaca ri. Jadi quri'a artinya dibaca. Qara'a membaca, quri'a dibaca. Coba akhir rizki. Berarti punya antum doroba. Kalau dimajhulkan menjadi apa? Duriba. Baik. Umi Rahmah. Fataha. Kalau dimajhulkan menjadi Futiha. Futiha. Sahih. Dan ini tidak butuh maf'ul. Tidak butuh fa'il atau tidak butuh pelaku, ya. Sebutnya apa nanti? Sebutannya adalah naibul fa'il. Misalkan tab dengan contoh antum tadi dengan nama Ahmad. Coba Umi Rahmah. Fataha dimajhulkan, kemudian dikasih Ahmad setelahnya. Jadi gimana? Futiha Ahmadu. Futiha Ahmadu. Artinya jadi gimana? Artinya telah dibukakan. Nggak ada kannya, ya. Terus dibuka. Ahmad telah dibuka, gitu ya. Lah siapa yang membuka? Kan jadi timbul pertanyaan kan? Ahmad katanya dibuka. Lah siapa yang membuka? Siapa yang buka itu kan berarti siapa itu kan fa'il. Makanya di sini nggak disebutkan. Tapi posisi Ahmad ini posisinya menjadi naibul fa'il. Kenapa? Karena terletak setelah fi'il yang majhul. Jadi kalau antum baca Fataha Ahmadu, Ahmad membuka. Jadi Ahmad itu yang membuka. Tapi kalau Futiha Ahmadu, Ahmadnya yang dibuka. Nah, siapa yang membuka? Kita nggak tahu karena fa'ilnya dibuang atau disembunyikan. Itu ya. Berarti cuma contohnya akhir rizki doroba kalbun. Jadi kalau dimajhulkan menjadi apa? Duriba. Duriba apa? Kalbu. Artinya jadi gimana? Anjing telah dipukul. Jadi anjingnya yang dipukul. Lah siapa yang mukul anjing? Nggak tahu karena di sini nggak ada pelakunya, ya. Jadi jangan dianggap semua lafaz yang terletak setelah fi'il itu adalah fa'il, enggak, ya. Kita lihat dulu kalau fi'ilnya itu majhul, ya, maka setelahnya disebut naibul fa'il. Kalau fi'ilnya itu ma'lum, maka silakan disebut dengan fa'il. Bisa difahami sampai di sini untuk Insyaallah. Berarti kalau ya, Umi Rahmah, silakan. berarti setelah fi'il itu baiknya enggak nama orang gitu santai kali ya. Iya, terserah mau nama orang boleh, Umi. Mau enggak nama orang juga boleh. Gak harus, Umi. Kan terserah orang mau ngomong apa, terserah orang mau menyusun kalimat seperti apa, kan terserah. Misal Umi kan tadi menggunakan nama Ahmad gitu kan, ya sah-sah aja karena ya memang betul apanya seperti itu. Tapi misalkan Umi mau mengganti diganti kata benda, misalkan Futiha al-kitabu. Nah itu boleh aja. Artinya jadi gimana? Buku telah dibuka. Iya, buku telah dibuka. Jadi tidak apa namanya? Bukan berarti setelah fi'il yang majhul itu tidak harus manusia gitu, enggak. Jadi terserah antum.
Misalkan antum menceritakan sebuah kejadian. Ada seseorang yang kena musibah misalkan. Apa namanya? Misalkan uangnya hilang atau kecurian, kehilangan lah misalkan. Kan antum mesti bilang misalkan gini. Muhammad dicuri. Berarti Muhammadnya yang dicuri. Tapi kalau antum bilang uang Muhammad dicuri, berarti kan yang dicuri adalah uangnya, bukan Muhammadnya. Ya boleh aja, terserah Umi gitu ya. Nggak harus udah mati gitu, enggak. Oke, mafhum sampai di sini. Alhamdulillah. Oke. Nah, itu untuk yang fi'il madhi. Nah, sekarang memajhulkan untuk yang fi'il mudhari'. Bagaimana caranya? Yaitu didommahkan, huruf awalnya masih sama ya, didommahkan. Namun huruf sebelum akhirnya dibaca dengan fathah. Contoh di sini tadi saya qara'a. Mudhari'nya adalah yaqra'u. Kalau yaqra'u artinya adalah membaca. Ya. Kalau misalkan mau bilang dibaca, maka bilangnya adalah yuqra'u. Nih. Ya, jadi yuqra'u. Berarti punya antum gimana? Tinggal masukkan. Coba. Dari Umi Rohmah. Fataha. Mudhari'nya apa? Yuftahu. Iya. Yuftahu. Artinya jadi apa, Umi? Artinya telah dibuka. Iya, telah dibuka. Sahih. Akhir rizki. Gimana akhir rizki? Contohnya? Doroba. Jadi mudhari'nya apa? Apa? Yudrabu. Jadi fi'il mudhari'nya jadi yudrabu. Artinya apa, Khi? Telah dipukul. Telah dipukul. Paham sampai di sini, teman-teman? Paham saya. Baik. Nah, kalau sudah paham, sekarang kita masuk ke pembahasan mu'rab dan juga mabni. Oke, nggak ada pertanyaan. Umi Yuli, gimana? Bisa aktif komunikasinya? Umi Yuli, halo? Iya, kayaknya nggak ada ya. Nggak apa-apa. Baik, ada mu'rab dan juga mabni. Baik kalimah isim dan juga kalimah fi'il itu nanti hukumnya ada yang mu'rab, ada yang mabni. Mu'rab itu artinya dia punya i'rab atau bisa berubah cara bacanya. Mungkin yang dhammah bisa dibaca fathah, bisa juga dibaca kasrah, bisa juga dibaca sukun. Itu namanya mu'rab. Sedangkan kalau mabni itu artinya tetap. Jadi dia tidak berubah. Apa saja yang mu'rab dari segi isim dulu ya? Kelihatan ini ya? Kelihatan sudah. Oke, kita membahas mu'rab dari segi kalimah isim. Isim-isim yang mu'rab diantaranya satu ada isim mufrad. Coba, apa itu isim mufrad akhir rizki? Ada mutal, wirul musarif, Makna daripada mufrad itu apa? Tunggal sih. Iya, yang bermakna satu ya atau tunggal. Nah, ini nanti bentuknya ada lafadznya yang mu'tal. Mu'tal ini berarti ada huruf illatnya ya. Maka disebut isim yang mu'tal. Jadi ada alif, ada wawu dan juga ada ya-nya.
Kemudian yang kedua mufradnya ada yang berupa ghairu munsharif, yaitu apa? Dia tidak boleh ditanwin dan juga tidak boleh di kasroh akhirnya. Itu pengertian dari ghairu munsharif. Dan selanjutnya ada juga yang bentuknya mufrad, yaitu berupa asmaul khamsah. Sudah difahami untuk pembagiannya? Paham ya? Insyaallah bisa. Yang mutal berarti Iya. Iya, Bau ya. Iya. Jadi mufrad di sini nanti lafadznya ada, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama isim mufrad yang bermakna satu dan dia mu'tal akhirnya. Maksudnya mu'tal akhir gimana? Dia itu berakhiran huruf ilat akhirnya. Ada berapa? Ada dua. Apa saja? Yaitu ada maksur dan juga ada mangkus. Kalau maksur itu lafadznya berakhiran alif ya, dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Contoh, Nabi yang bisa membelah lautan namanya Nabi siapa? Musa. Kita tulis ya di sini. Musa. Oke, jadi ini ya. Isim maksur adalah isim yang berakhiran alif atau ya, dan harokat sebelumnya itu adalah harokat fathah. Contohnya Musa. Ada ya-nya di akhir, akhi? Ya, sudah. Kemudian ada harokat fathah sebelumnya. Ya, sinnya berharokat. Gitu ya. Jadi maka lafadz Musa itu dinamakan isim maksur. Ini namanya alif ya. Alifnya tapi bengkong kayak huruf ya. Nah ini Musa, ini namanya isim mufrad. Terus misalkan contoh lagi apa? Selain Musa, coba antum cari apa contohnya? Bahaya. Ketemu enggak? Halo, akhir Rizky. Halo, akhir Rizky, hadir? Hadir saja. Apa contohnya selain Musa? Ketemu enggak antum? Mungkin Di Al-Quran. Oke, Naura Habib, marhaban Naura Habib. Ini saya tadi Masya Allah, Umi Rahmah. Saya kira ganti orang. Kenapa Umi hatinya? tadi kalau di handphone agak kecil jadi Kalau di handphone, apanya yang kecil Umi? enggak layarnya tadi ganti perang. Oh gitu. Ya, kelihatan jelas enggak Umi? Insyaallah. Baik, ini ya. Isim mufrad ada yang mu'tal akhirnya, yaitu dinamakan isim maksur. Isim maksur itu berakhiran alif dan harokat sebelumnya adalah fathah. Contohnya Musa. Selain ini apa lagi coba? Ada yang tahu nggak? Akhir Rizky sudah ketemu contohnya? Yang ya, saudara. Ya, yang maksur ini ya. Oh ya, yang alif. Terserah mau apa aja. Yardo kalimat apa itu? Ini isim ya. Oh iya isinya. Rumah sakit apa bahasa Arabnya? Mustasfa. Berakhiran alif enggak itu? Nggak lihat alif nang. Sebelumnya berharokat fathah enggak? Berharokat fathah. Jadi maksur apa bukan ini?
Maksur. Iya. Mustashfa. Tashfa. Ini kok agak susah ya saya pakai ini. Biasanya lo enggak Gini. Oke, mustashfa. Tashfa. Sebentar Bentar ini saya coba ini dulu ya. Coba saya upload ke Google Drive aja filenya. Kayaknya susah gitu buka lewat tadi. Enggak ada ini ya. Ya, orang dulu. Yes. Kata itu juga bisa sebenarnya. Kenapa? Gimana? Kata. Kata ya, itu juga termasuk al-fata gitu kan? Oke, sebentar teman-teman ya. Sebentar, izin sebentar. Kalau Isa, Apa Umi? Isa. Apa artinya itu? Isem kan ya? Nama. Oh, Isa. Iya. Oh iya, bisa Umi. Oh iya, bisa. Bisa. Ini juga termasuk. Isim mufrad dan dia itu lafadznya mu'tal akhir karena ada huruf milatnya gitu ya. Dan dinamakan isim maksur. Oke, mafhum sampai di sini? Lanjut ya. Yang kedua yang mu'tal yaitu ada mangkus. Apa itu? Isim yang berakhiran ya lazimah dan harokat sebelumnya adalah kasroh. Nah, jadi ini kebalikannya maksur. Kalau maksur sebelumnya fathah, kalau mangkus sebelumnya itu adalah kasroh. Oh, misalkan al-qadhi. Ini ada di sini. Al-qadhi. Nah, ini ada ya-nya. Spesialnya untuk isim mangkus ini, kalau misalkan antum nggak pakai al, maka ya-nya hilang. Jadi bunyinya adalah qadin. Itu jadinya. Karena nggak pakai al. Tapi kalau ada alnya, maka bunyinya al-qadhi. Tulisannya ada ya-nya. Tapi kalau nggak ada al, silakan ditanwin dan ya-nya hilang. Coba contoh lain selain al-qadhi ya Pak, dari Umi. Belum dulu sih. Pemimpin. Dalil tentang pemimpin itu gimana Umi? Gimana dalilnya? Oh iya. Iya, betul. Kenapa Karena itu nggak ada alnya. Tapi kalau ada alnya jadi gimana Umi? Kalau ada alnya jadi gimana? Ra'i. Ar-ra'i. Ini jadinya ya. Nah, kalau nggak pakai al, bacanya adalah ra'in. Makanya di dalam hadis itu kullukum ra'in. Karena nggak ada alnya. Tapi kalau ada alnya ar-ra'in. Oke, coba akhir Rizki. Contohnya apa? Sebelum kasih contoh berarti pertambahan alif lamnya itu
nggak boleh di tengah loh itu. Contoh tadi kan kullu ra'in. Maksudnya Maksudnya Kalau nggak saya sebut maksudnya nggak boleh di tengah, maksudnya gimana? kalau saya sebutnya kullu ar-ra'in nggak bisa saja. saya belum paham. Maksudnya saya belum paham dengan pertanyaannya ini. Maksudnya gimana? Tadi kan hadisnya kullu ra'in. Ya, Kalau ketambahan alif lam ar-ra'i jadi betul. kalau hadisnya bacanya kullu ar-ra'i itu betul atau tidak betul? Ya kalau hadisnya kan memang berbunyi kulukum ra'in. Antum mau rubah? Oh, Antum mau rubah menjadi kulukum ar-ra'i gitu. ya. Ya nggak bisa. Oh ya nggak bisa karena nanti beda tarkib. Karena itu kan jadi mubtada muakhar ya. Kulukum ra'in. Ra'innya itu jadi mubtada muakhar. Makanya dia hukumnya nakirah, nggak boleh ada alnya. Sebentar ya, masya Allah ada tamu lagi nih. Tayyib. Tayyib. Akhi Rizki, Pak Umi. Gimana tadi? Gimana tadi? Ya, akhi Rizki ya. Nah, kenapa tidak boleh dibaca kulukum ar-ra'i? Karena posisi lafadznya itu, kedudukannya memang tidak dibolehkannya menggunakan al. Tapi kalau hanya antum ingin bilang ra'i, kemudian dirubah menjadi ra'in, nah itu boleh aja. Begitu. Bisa dipahami, Akhi? Bisa difahami, Akhi? Bisa tidak? Gitu ya. Jadi antum nggak usah bingung nanti misalkan ketemu lafadz ra'in. Tapi di sisi lain ada berbunyi ar-ra'in. Nah, itu sama maknanya sama. Bedanya satunya menggunakan al sebagai tanda isimnya dan satu lagi menggunakan tanwin sebagai tanda isimnya. Karena dua-duanya itu juga termasuk ciri daripada tanwin. Pakai al boleh atau pakai tanwin juga boleh. Ya, mafhum sampai di sini. Oke, mafhum sampai di sini. Coba contohnya Rizki apa? Ini yang mangkus ya. Ya, yang mangkus. Ya. Apa contohnya? Ini yang isim. Iya, isim ini masih isim ini belum lain. Aladhi. Aladhi? Aladhi? Hah? Aladhi? Aladhi? Oh, sa'i. Maksur apa mangkus? Mangkus. Ayo, tadi harokat sebelum iya-nya apa kalau mangkus itu? Iya, fathah ya. Ini kan contohnya ar-ra'i. Sebelumnya harokatnya apa itu? Sebelum ya maksudnya. Kasrah saja. Jadi kalau mangkus itu sebelum ya-nya harokat kasrah. Tapi kalau maksur sebelum alif itu harokatnya adalah fathah. Itu bedanya. Ini yang mangkus ya. Iya, sekarang yang mangkus. Asai itu salah. Boleh as-sa'i. Sa'yun ya asalnya ya. As-sa'i. Iya, boleh. Artinya apa as-sa'i? Apa ya? Penunjuk arah. Asai. Iya, berarti orang yang sedang bersa'i. Sebentar ya. Tayyib, kita lanjut lagi ya. Selanjutnya masih isim mufrad tapi yang ghairu munsharif. Maksudnya apa? Dia itu isim tapi nggak boleh ditanwin ya. Dan juga tidak boleh berakhiran kasroh. Contoh pada lafadz Ahmad. Antum kalau menemukan lafadz Ahmadu, ini hukumnya adalah ghairu munsharif. Kenapa?
Kenapa? Karena nama tersebut ikut seperti wazan fi'il. Wazan fi'ilnya adalah af'alu. Sama ya bunyinya ya. Af'alu. Af'alu. Ahmadu. Sama ya bunyinya. Sama ya bunyinya. Ini namanya isim ghairun. Ini namanya isim ghairun munsharif. Di antaranya itu nama Ahmadu. Jadi ini nggak boleh dibaca. Jadi ini nggak boleh dibaca tanwin Ahmadun, gitu nggak boleh. Antum baca dengan kasroh. Atau antum baca dengan kasroh. Jadi Ahmadi, nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena ghairun. Karena apa? Karena ghairun munsharif itu. Nah ini juga isim mufrad. Nah ini juga isim mufrad. Artinya banyak teman-teman ya. Artinya banyak teman-teman ya. Di antaranya selain Ahmad itu ada juga nama kota atau nama sebuah negara. Contoh Makkah. Itu dibacanya Makkatu atau Makkata. Nggak boleh dibaca Makkatin. Nggak boleh dibaca Makatin atau Makati, Makatun. Nah itu nggak boleh. Karena apa? Karena ghairu munsharif. Bisa dipahami teman-teman. Bisa dipahami teman-teman. Padahal kan tanwin tandanya isim ya, tapi ternyata ada juga isim itu yang tidak boleh tanwin. Lanjut. Lanjut. Selanjutnya ada asmaul khamsah. Apa itu asmaul khamsah? Yaitu isim-isim yang 5. Coba Abi Umi. Siapa tadi namanya? Umi Rohmah ya? Asmaul khamsah lafadznya apa? Asmaul khamsah lafadznya apa aja Umi? Asmaul khamsah lafadznya apa saja? Asmaul khamsah. Sudah tahu belum? Yang afdalul gitu. Lafadznya adalah abun, akhun, iya betul, abun, akhun, sahih. Nah ini adalah lafaz-lafaz asmaul khamsah ya. Nah ini semufrad pastinya. Jadi misalkan lafaz abun antum rubah menjadi tasniyah atau jamak, nah itu berarti kan udah bukan mufrad lagi. Karena maknanya lebih dari satu. Pokoknya kalau antum menemukan lafaz abun, akhun, hamun, fu atau du, ini pasti contohnya dari isim mufrad yang berupa asmaul khamsah. Banyak ya yang kita temukan ya, lafaz abun, akhun, hamun dan lain-lain. Apalagi di Al-Qur'an, Masya Allah banyak banget. Fu juga sama, du juga sama. Bahkan kita orang Islam pasti merayakan salah satu hari raya yang nama bulannya diawali dengan asmaul khamsah. Kira-kira hari raya apa itu? Iya, yang Zulhijjahnya maksudnya ya, hari raya pada bulan Zulhijjah. Nah, zunya itu zu asmaul khamsah. Sama juga dengan Dzulqa'dahnya. Ada zu kan? Zunya namanya adalah asma. Namanya asma khamsah. Dzulhijjah. Kemudian zu apa lagi? Apa yang antum ketahui selain Dzulqa'dah dan Dzulhijjah? Dzul Majid. Iya boleh. Nah itu sama. Itu zunya namanya zu asmaul khamsah. Dan itu pasti namanya isim mufrad zunya. Bisa dipahami teman-teman? Bisa dipahami teman-teman sampai di sini? Bisa dipahami. Nah, berarti sudah habis ini untuk yang isim mufradnya. Kita lanjutkan ke isim musanna. Kalau mufrad itu bermakna satu, berarti kalau musanna bermakna berapa Umi Rohmah? Bermakna dua. Ini ada tandanya ya, biar antum bisa membedakan bagaimana sih yang mufrad, apa bedanya dengan tasniyah atau musanna. Nah, ini ada tandanya. Tandanya apa? Bisa menggunakan alif nun, atau bisa juga menggunakan ya nun. Titiknya susah ini kalau dulu.
Contoh misalkan apa ya? Kitabun. Oke, gitu aja deh. Kitabun adalah isim mufrad, satu buku. Kalau kita mau bilang dua buku, maka kita nggak boleh bilang kitabun isnani, itu nggak boleh. Kita harus rubah dulu lafadz kitabun dengan tambahan alif nun atau ya nun di akhir. Maka berbunyi kitabani atau kitabaini. Kitabani atau kitabaini. Kok kegeser? Kitabaini. Gini ya. Oke. Bisa dipahami untuk isim tasniyah? Mu'rabnya bagaimana? Ya mu'rabnya ini teman-teman. Kalau itu untuk isim musanna ya, mu'rabnya ya ini. Ada yang dibaca menggunakan alif, ada juga yang dibaca menggunakan ya nun. Nah, mu'rabnya itu berubahnya ya ini. Bisa dibaca kitabani, bisa dibaca kitabaini. Coba sekarang antum buatkan contoh yuk dari akhir Rizki. Dari isim mufrad kemudian dirubah ke isim tasniyah. Yadun, yadaini. Nah, atau satu lagi pakai alif nun jadi Yadani. yadani. Artinya apa? Artinya apa, Hei? Tangan sudah. Iya, berapa berarti? Kedua tangan. Atau dua tangan gitu ya. Tayyib, Umi Rahmah. Kolamun ya, kolamaini. Iya, sahih. Gitu ya. Nah, itu namanya adalah isim tasniyah. Mafhum sampai di sini untuk isim tasniyah? Insyaallah. Kalau sudah kita hapus ini ya. Masih isim lagi, isim yang mu'rab. Ada mufrad sudah, musanna sudah, sekarang lanjut ke jamak. Mufrad bermakna satu, musanna bermakna dua, berarti jamak artinya apa, Rizki? Gimana saja? Jamak lebih dari dua. Ya, artinya apa? Banyak. Iya, kadang karena keseringan ya. Mungkin dari dulu sudah menggunakan istilah jamak itu lebih dari dua. Jadi mungkin kadang orang mikir kalau misalkan kita bilang banyak itu nggak langsung connect, artinya bahasa Arabnya banyak itu adalah jamak. Jamak di sini ada tiga. Ada mudzakkar salim, muannats salim, dan taksir. Apa bedanya? Untuk mudzakkar salim, mudzakkar berarti untuk laki-laki ya. Salim yang selamat dari perubahan mufradnya. Jadi ini ada imbuhan apa? Wawu, nun, atau menggunakan ya nun. Ini geser terus dulu tadi ya. Wawu nun atau ya nun. Contoh untuk yang jamak mudzakkar salim ini kebanyakan untuk yang berakal ya teman-teman ya. Kalau mau buat contoh bisa gunakan profesi. Seperti muallimun. Kalau gurunya satu muallimun. Tapi kalau gurunya ada banyak, jadi kita bilangnya muallimuna. Atau bisa juga kita bilang muallimina. Itu kalau laki-laki ya. Coba dari akhir Rizki contohnya mudzakkar salim apa? Muslimuna. Satu lagi. Satu lagi apa? Mus. Yang yaknun jadi gimana? Ya enggak. Itu satu lafadz aja. Satu lafadz kan bisa dua perubahan.
Coba ulangi, jadi gimana lafadznya? Coba ulangi, jadi gimana lafadznya? Mus? Yang mana sih? Contohnya apa? Ya, antum tadi contohnya apa? Yang mudzakkar salim kan? Iya, mudzakkar salim. Contohnya apa? Apa ya? Masjidun. Loh, tadi antum kayaknya udah nyebutin deh. Madrasah. Hah? Madrasatun. Sebelum itu. Oh, apa tuh? Oh enggak ya? Oh, enggak ya? Kayaknya tadi sudah Belum. nyebutin. Tadi sudah nyebutin. Ingat, jamak mudzakkar Ingat, Muslimun jamak kan tadi. mudzakkar. Oh, muslimun. Oh iya. Antum Ya. loh, ya, aku yang ngomong. Antum loh ya, aku yang ngomong kok. Apa Lupa tadi? ya. Apa tadi contohnya? Muslimuna. Satu lagi. Kan ada dua kan tadi. Ini Kan ada dua istilahnya. Bisa wawunun, bisa ya nun. Jadi satunya Oh, gimana? muslimina. Nah, itu maksudnya. Saya kira ganti lain. Enggak, satu lafadz aja, cuma dirubah pakai tanda wawunun, satunya pakai ya nun. Dan diingat, tidak semua lafadz itu nanti bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Seperti tadi yang saya sampaikan. Seperti tadi yang saya sampaikan, mudzakkar salim itu untuk yang berakal, ya. Mau buat contoh, Kalau mau buat contoh, bisa antum ambil dari lafadz profesi. Lah, kalau madrasatun berakal enggak akhir rizki? enggak, Enggak. kalau enggak berakal berarti bisa Enggak, kalau nggak berakal berarti bisa nggak kalau misalkan mau kita jamakkan dengan mudzakkar salim? Enggak bisa, Nggak bisa. walaupun antum Nggak bisa, walaupun antum bisa buatnya madrasatun tambah wawunun jadi madrasatuna, bisa kita buatnya, tapi untuk kaidahnya dia tidak masuk di kaidah jamak mudzakkar salim. maksudnya. Gitu, paham maksudnya? Paham sudah. Jadi gitu ya, jadi nggak semua lafaz itu bisa masuk ke jamak mudzakkar. Jadi gitu ya, jadi nggak semua lafadz itu bisa masuk ke jamak mudzakkar salim. Kebanyakan di awal. Contohnya, kebanyakan diawali dengan mim. Contoh di Al-Quran itu banyak akhir-akhir ayat itu ulaika lahum, apa misalkan diakhiri lafadz muflihun, solihun, solihin gitu kan. Dari Al-Quran kan banyak ya di akhir-akhir ayat itu menggunakan wawunun atau ya'nun. Nah, itu bisa jadi lafadznya adalah jamak mudzakkar salim. Yang penting isim ya. Ini harus isim. Coba Umi Rahmah. Coba Umi Rahmah. Muslihuna. Muslihuna. Satu lagi. Kalau yang nunnya muslihina. Sahih. Nah, itu jamak mudzakkar salim. Kemudian yang kedua ada jamak muannats. Kemudian yang kedua ada jamak muannats salim. Mudzakkar untuk laki-laki, muannats untuk perempuan. Nah, ini tinggal ganti aja tandanya. Kalau mudzakkar salim wawunun ya nun, kalau muannats salim cukup menggunakan alif dan ta saja. Beda harokatnya, satu dibaca dhammah, satu dibaca kasroh. Ingat cuma dua bacaan itu, hanya dhammah dan kasroh. Contohnya punya saya muallimatun atau muallimatin. Itu untuk jamak muannats salim. Berarti punya Umi Rahmah jadi gimana? Ya, Ustazah. Jadi gimana tadi? Ya Umi, jadi gimana tadi lafadznya mudzakkar salim dirubah ke muannats salim jadi? Siapa sih saya? Muslihuna. Atau muslihatin. Betul, punya akhir rizki. Jadi gimana? Ya udah. Punya antum jadi gimana? Yang muslimah. Iya, tadi kan mudzakkar, sekarang dirubah ke muannats. Muannats salim. Muannats salim. Muslimatun. Iya, satu lagi. Mus dibaca dibaca kasroh. Muslimin. Tadi kan Muslimatun dibaca dhammah kan? Sekarang yang kedua dibaca kasroh. punya antum Mukminin, mukminat.
Punya antum lafadznya tadi apa? Nggak usah berubah lafadznya. Nggak usah berubah lafadznya. Iya. Jadi kalau perempuan Jadi mus lima lima di domah. muslimatin. iya. Jadi mu'anats salim itu cuma Jadi mu'anats salim Oh, iya, cuma iya. dua bacaan ya akhirnya. Oh, iya. bacaannya dibaca domah Bacaannya dibaca dhammah kasrah. dan satu lagi dibaca Jadi dengan kalau nggak dibaca kasroh. tun ya dibaca Jadi kalau nggak dibaca tun ya dibaca tin gitu. Jadi kalau nggak muslimatun ya Jadi kalau nggak muslimatun ya muslimatin gitu aja. Mafhum? Sedikit. Ya tinggal Ya tinggal ingat-ingat tandanya aja. Kalau jamak dua ini Kalau jamak dua ini ada tandanya pasti. Jadi kalau antum lagi baca Quran sambil dia istilahnya apa ya? diangen-angen, Istilahnya diangen-angen apa ya? bayangkan gitulah ya Dibayangkan gitu tulisannya. Sholihatu qanitatun hafizatun. Nah, itu semua mu'anats salim itu. Surah apa itu? Antum cari aja lah itu di surah apa itu ya. Nah, itu semuanya mu'anats salim itu. Tapi mungkin beda mushaf, beda tulisan ya biasanya kalau di Al-Qur'an itu. Jadi biasanya ada yang harusnya idealnya mu'anats salim itu kan tulisannya gini. Misalkan tadi matun. Kalau secara ilmu nahwu idealnya adalah seperti ini tulisannya, ada alif dan ta. Karena ini adalah ciri lafadz ini adalah jamak dan untuk perempuan. Tapi terkadang di Al-Qur'an itu ya seperti kita temukan di Al-Qur'an cetakan Kudus gitu mungkin ya. Itu tulisannya adalah gini. Memnya diberdirikan. Memnya diberdirikan. Ya kalau misalkan sudah tahu asal muasalnya ya nggak apa-apa. Cuman kalau kita misalkan mau menerjemahkan Al-Qur'an, khawatirnya ada kekeliruan. Harusnya ini diartikan jamak karena tulisannya seperti ini nggak ada tanda jamak mu'anats salimnya. Nah, bisa jadi ini hanya diartikan untuk satu orang saja, satu orang muslim saja. Khawatirnya gitu. Jadi kita harus paham ya apa namanya etika penulisan bahasa Arab khususnya karena banyak sekali bentuk-bentuk kan tulisan short itu kan banyak macamnya. Tapi secara kaidah nahwunya normalnya ya seperti ini. Kalau mu'anats salim ya berarti ada alif dan taknya. Walaupun secara tulisan mungkin di beberapa mushaf nggak pakai alif, tapi harokatnya yang dipanjangkan. Oke, bisa difahami teman-teman? Insya Allah. Gitu ya. Allah banget. Pokoknya kalau belajar bahasa Arab itu ada aja yang ditemukan. Saking dalamnya ilmu tentang nahwu dan juga dalamnya ilmu tentang shorof, dan yang mau kita kaji pun juga sangat mendalam karena ini kan yang kita pelajarin nanti kelak Quran, hadis gitu kan. Dan ilmu di dalamnya itu kan banyak sekali. Makanya ilmunya mau ke sana pun juga Masya Allah banyak banget. Oke, yang terakhir yaitu jamak taksir. Taksir itu artinya adalah pecah. Sesuatu yang pecah itu kan nggak beraturan ya. Mungkin ada pecahannya kecil, ada pecahannya besar, ada yang pecahannya sedang, ada yang lembut sekali. Secara nalar logikanya seperti itu. Nah, jamak taksir ini adalah jamak yang berubah dari isim mufradnya dan dia nggak punya rumus paten. Jamak taksir ini nggak seperti mudzakkar salim mu'anats salim ada rumus patennya yaitu wawunun ya nun untuk mudzakkar salim, alif ta untuk mu'anats salim. Jamak taksir nggak ada rumus patennya. Namun perlu diingat untuk jamak taksir ini nanti hukumnya ada yang munsorif yaitu dia boleh ditanwin dan ada yang ghairu munsorif berarti nggak boleh ditanwin dan nggak boleh kasroh. Untuk jamak taksir yang munsorif contoh kitabun. Jadi apa jamaknya? Kutubun. Sahih.
Oke. Dari kitabun Oke, dari kitabun menjadi kutubun itu kan ada yang dikurangi ya. berarti ada yang dikurangi ya. Kaf, ta, alif, ba. Asalnya ada 4 huruf, tapi ketika kita jamakkan menjadi hilang alifnya. Itulah kaidah jamak taksir. Tapi boleh ditanwin ini ya. Jadi antum cukup ingat. Jadi antum cukup ingat aja. Untuk jamak taksir yang nggak boleh tanwin ini ada 2. Yang ikut mafa'ilu atau mafa'ilu. Jadi kalau ada lafaz jamak, dia mengikuti lafaz mafa'ilu atau mafa'ilu, itu hukumnya nggak boleh ditanwin. Contoh, masjidun. Kalau dijamakkan jadi betul masajidun. Jadi nggak boleh antum baca masajidun, itu nggak boleh, apalagi dibaca masajidin itu nggak boleh. Begitu juga yang mafa'ilu. Contohnya misbahun, jamaknya apa? Masabihu. Tinggal ngikutkan aja ya, karena sudah ada wazannya. Kita langsung ubah aja sesuai wazannya. Nah, kalau antum menemukan lafaz yang berwazan mafa'ilu, ini jamak pasti dan nggak boleh tanwin. Berarti kalau antum menemukan jamak yang selain 2 wazan ini, berarti boleh ditanwin. Contoh kutubun, aqlamun, buyutun, dan lain-lain. Nah, kebanyakan untuk jamak taksir ini nggak berakal. Nggak seperti muannats salim, mudzakkar salim tadi ya. Kebanyakan berakal. Kalau taksir ini tidak berakal. Mafhum sampai di sini? Oke, mafhum sampai di sini? Alhamdulillah. Mungkin untuk sementara sampai di sini dulu ya pembahasan kita tentang mu'rab, yaitu khusus pada isim-isim yang mu'rab. Untuk